Berikut adalah konfigurasi kompetensi framework untuk Badan Pertahanan Nasional. Kalau kita lihat dari kompetensi frameworknya, ini kita perhatikan di sini saya rancang menjadi sekitar 14 ya, 14 kompetensi. Contoh misalkan di jabatan fungsional pemula, ini terdiri dari dua bagian besar kan, manajerial dan social culture, dan ini sebagian besar adalah pada level 1 ya. Jadi di sini ada kompetensi unjuk kerja terujungnya adalah ada integritas 11, 12, 13 dengan deskripsi yang seperti ini ya, dan configuration skill-nya itu mengacu kepada default yang di atas inherits ya, dari yang di integritasnya. Jadi kalau kita lihat di managerial level, integritas ini kan atas daripada yang 11, 12 ini. Adapun pengaturan scalingnya adalah, jadi kalau baru diambil itu posisinya dia adalah not yet competent, tapi nanti kalau sudah di rating oleh reviewernya dia akan menjadi kompeten dan proficient ya. Nah, dan ini berlaku kepada semua kompetensi subkompetensi yang ada di bawah ini semua. Jadi itu bentuk awalnya ya. Jadi kita melihat strukturnya sama hampir di semua konsep framework yang ada ya, dari mulai yang paling bawah hingga yang tingkat pimpinan paling atas, itu konsepnya sama ya. Di sini kita bisa ubah configuration skill-nya, itu kita buat dia not yet kompeten dan proficient. Kalau dia sudah kompeten dia akan menjadi proficient, jadi ahli, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau yang di pimpinan ini dia di level 5, sehingga dari sisi deskripsinya pun sesuai dengan levelnya. Oke, ini kompetensi frameworknya, dan kalau ini nanti akan diimplementasi di production site, kita akan melakukannya dengan import ya. Nanti ini kita ekspor menjadi XML ataupun CSV bentuk ekspornya. Lalu hasil ekspor ini akan kita ya, di sini ada ekspor kompetensi framework. Kita bisa pilih kompetensi framework mana yang akan diekspor. Misalkan yang utama kita ekspor, dia akan bentuknya CSV. Nah, inilah nanti akan kita import di production site. Jadi sementara kita menggunakan development site ini ya. Oke, itu struktur kompetensinya. Nah, dari sini kita beranjak ke learning plan templates ya. Learning plan templates ini adalah rancang-rancangan learning template yang kita nanti bisa berikan kepada pegawai yang bersangkutan. Contoh misalnya saya buat sebuah learning plan template yang simple. Di sini saya sebut fungsional pemula. Di sini ada integritas, yang bagian integritasnya diambil integritas 11, 12, 13 ya. Kemudian integritas di level 1-nya
Ini kebetulan yang ini belum ada course yang di link. Ya, ini akan muncul dengan sendirinya ketika sebuah course di link dengan kompetensi ini. Nah, learning template ini menjadikan kita punya semacam cetakan untuk membuat rencana pembelajaran atau rencana learning bagi staff. Oke. Kalau ada staff yang sudah kita attach menggunakan learning template ini, dia akan terlihat di sisi sini. Ini angka 1 berarti ada satu staff yang sudah di-attach kepada learning template fungsional pemula 1. Jadi kalau kita klik di sini, maka kita akan melihat daftar staff tersebut. Kalau ini satu persatu, tapi bisa juga bentuknya secara bulk, artinya kita bisa attach learning template ini kepada sekelompok orang yang akan kita masukkan ke dalam cohorts. Nah, nanti yang kita attach adalah cohortsnya, bukan personal by personal. Sehingga kalau misalkan dalam jumlah besar, ini akan menjadi lebih efisien daripada kita mengattachnya satu persatu. Dari sisi pegawai atau staff, maka kita akan melihat kalau learning template itu di atas kepada dia, itu dia akan melihat sebuah learning plan. Automatically dia akan muncul di sini. Maka ketika staff tersebut mengklik learning plan, dia akan melihat sejumlah kompetensi yang dia perlu lalui, dia perlu penuhi gitu. Contoh misalnya yang ini, dia melihat kalau gitu kalau untuk memenuhi kompetensi ini apa yang harus saya lakukan, maka dia find courses. Dia akan melihat, oh kalau gitu saya harus menyelesaikan ini, kursus yang ini. Begitu kursus yang ini terpenuhi, maka kompetensinya akan automatically confirm bahwa dia sudah kompeten. Tapi biasanya harus direview dulu oleh asesornya atau reviewernya. Tapi bisa juga di set tanpa reviewer. Kalau seandainya dia sudah kompeten di sebuah course tertentu, maka automatically kompetensinya bisa langsung kompeten dan proficient. Jadi ini tergantung kepada model assessment yang diharapkan. Ya. Contoh misalkan ini seorang siswa yang sudah di review oleh reviewernya bahwa dia sudah kompeten dan proficient pada kompetensi integritas 1.1. Nah, di sini terlihat dia ada 1 dari 4 kompetensi yang harusnya dia lakukan dalam learning plan dia sudah dia fulfill. Dengan demikian siswa bisa memonitor dia harus melakukan apa setelah ini, tergantung pace yang kecepatan yang ingin dia capai. Di sisi lain kita juga memiliki sebuah monitoring learning plans yang bentuknya agak berbeda. Nah, di sini kita akan melihat ini ada satu yang proficient, lalu ini dalam bentuk report, ya. Nah, ini masih belum update, ya. Oke, ini datanya tadi dilakukan sebelum proses reviewnya terjadi. Jadi ini masih data lama, nanti akan diupdate. Kemudian ada summary dari semua kompetensi yang sudah dia lakukan, mana yang sudah kompeten, mana yang belum. Dan di atas adalah summary daripada kompeten yang di atas, ya. Jadi dia akan ada sub-sub sampai dengan unjuk kerja. Nah, di situ akan tersummary. Oke, saya kira itu yang kita bisa lihat. Kali ini seorang pegawai atau staff akan melihat learning plan-nya. Dia lihat learning plan-nya, oke, dia melihat sudah ada 1. Kemudian dia akan melihat, oh kalau gitu saya akan selesaikan yang
kedua ini, yaitu integritas 1.2. Dia lihat find course, oke, di integrasi course 2 ya. Nah, integrasi course 2 ini dia belum enroll. Untuk enroll dia bisa melakukan permohonan supaya dia diizinkan untuk menjadi students di course tersebut. Ya, nah di sini dia bisa melakukan permohonan, mohon saya bisa didaftarkan di course ini misalnya, ya. Nah, kemudian ini berbagai hal, mungkin mau dikasih picture baru dan seterusnya, lalu enroll me, ya. Nah, begitu ini sudah diajukan, maka dia akan mendapatkan pesan your enrollment application successfully sent. Nanti akan di-inform by email kalau seandainya enrollmentnya sudah diterima. Di sisi lain juga ada cara lain untuk melakukan enrollment, yaitu dengan kita membuatkan semacam kupon. Nah, kupon ini bisa berlaku individually, sehingga staff atau calon students dapat langsung masukkan di dashboard mereka. Ini ada blok kupon. Kalau dimasukkan kode kupon yang sesuai dengan yang kita berikan dan tersedia, maka dia akan automatically terenroll kepada course yang berhubungan dengan kupon tersebut. Selanjutnya nanti dari sisi manajemen yang ditugaskan, kalau sekarang ini mungkin saya langsung attach statusnya guru, karena guru juga bisa men-set enrollment method, ya. Jadi di enrollment method itu nanti kelihatan ada permohonan kursus. Kita klik di sini, maka kita akan melihat ada satu permohonan baru tadi dari siswa suatu akan course 2-nya. Nah, ini kalau memang disetujui, kalau ada banyak ya tinggal kita klik, maka semua akan checklist, lalu kita confirm request, ya. Kita di confirm request, maka dia akan automatically menjadi partisipan di dalam course 2-nya, ya, jadi partisipan. Setelah mendapat konfirmasi, maka siswa yang bersangkutan akan melihat bahwa apa yang tadi dia minta, yaitu integrasi course 2 sudah menjadi my courses-nya. Selanjutnya dia bisa mengakses course tersebut dan menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan untuk memenuhi kompetensi yang terkait. Dalam kasus ini kita akan mengkoneksikan atau sudah mengkoneksikan kuis integrasi course 2 itu, yaitu kuis 2-nya itu berkaitan dengan kompetensi integrasi 1.2, ya. Jadi kita kalau lihat setting konfigurasinya, maka kuis 2 ini kita hubungkan dengan kompetensi integritas 1.2. Nah, lalu kita pilih kalau seandainya kuis ini selesai atau komplit. Nah, tergantung nanti ya, kriteria komplitnya tergantung di kuisnya, mau ada batas bawah nilai dan seterusnya, atau hanya pokoknya dapat grade dan seterusnya, maka itu akan ada di kuisnya. Nah, kalau itu komplit, maka apa yang terjadi dengan kompetensinya? Kita punya pilihan, tidak ada hubungan, tidak ada melakukan apa-apa, atau kita harus attach evidence. Jadi setelah komplit, siswanya harus meng-attach something, dokumen digital, atau send for review. Send for review itu langsung memberikan message kepada reviewer bahwa ada request untuk minta di review, atau langsung automatically complete the kompetensi. Jadi ini sebuah pilihan yang juga tergantung kebijakan yang ada, ya. Nah, sekarang kalau kita anggap kita complete the kompetensi, lalu kita save.
ya. Nah, sekarang kalau si siswa atau staff tadi melakukan kuisnya, ya. Oh ya, ini kan kita lihat dulu ya. Tadi posisinya dia masih belum menyelesaikan yang 1.2 ini ya. Oke. Nah, kembali lagi ke course-nya. Di sini kan kalau kita find course ada integrasi 2 ya, integrasi course 2. Nah, kita selesaikan kuisnya. Ini akan complete automatically setelah kuisnya bisa diselesaikan dengan baik. Kita skip saja dulu. Ya, singkat cerita ini sudah dijawab semua. Kita submit all and finish. Ya, ini ada salah 2 ya. Oke, ini reviewernya bisa dimatikan sebenarnya. Lalu dia punya grade 60. Kebetulan passing grade-nya adalah 50. Jadi ini dia termasuk yang sudah bisa melewati passing grade-nya. Kalau kita lihat kuisnya sudah checklist complete. Ketika kuis ini checklist complete, mari kita lihat situasi daripada learning plan-nya. Nah, kita sudah melihat kita sudah punya 2 yang kompeten dan yes dan kompeten ya. Jadi saat ini secara pemantauan daripada learning plan-nya, dia sudah memenuhi dua kompetensi yang sudah proficient. Oke. Ini sudah 2 proficient. Kira-kira itu yang kita bisa tampilkan, sehingga sekarang tinggal bagaimana men-set di real data di production. Demikian, terima kasih.